Jika masih ada pejabat yang membuat regulasi yang rumit bagi investor, Prabowo sendiri yang akan mencopot pejabat tersebut. Kawan Minbot, sampai saat ini tampaknya masih banyak pejabat pemerintah yang enggan menyederhanakan birokrasi dan regulasi seperti yang diperintahkan Presiden Prabowo Subianto sejak awal pemerintahannya. Sehingga Presiden Prabowo pun menegaskan akan mencopot pejabat yang masih tetap memperumit birokrasi dan regulasi dan akan menggantinya dengan orang lain yang lebih dapat diandalkan. Pernyataan Presiden Prabowo ini disampaikannya di depan para pengusaha sektor migas saat membuka acara konvensi dan pameran IPA atau IPA Convex ke-49 yang digelar di Indonesia Convention Exhibition di BSD Tangerang Selatan. IPA Convex merupakan acara tahunan terbesar di sektor industri migas Indonesia. Acara ini juga merupakan ajang pertemuan para pelaku industri, pemangku kebijakan, dan investor dari berbagai negara untuk memperkuat kerjasama, memperluas jaringan, serta mendorong inovasi dan investasi di bidang energi. Di acara yang sangat penting inilah, Presiden Prabowo kembali menegaskan komitmennya untuk menyederhanakan regulasi di bidang usaha, termasuk usaha pengeboran minyak dan gas atau migas. Dalam kaitan itulah berkali-kali Presiden Prabowo meminta agar para pejabat menyederhanakan regulasi. Jika masih ada pejabat yang membuat regulasi yang rumit bagi investor, Prabowo sendiri yang akan mencopot pejabat tersebut. Saya minta badan-badan regulasi sederhanakan regulasi. Saya ulangi, sederhanakan regulasi. Ini ada kecenderungan, ya, tidak hanya di Indonesia, tapi Indonesia ahlinya. Indonesia ahli membuat regulasi yang demikian sulit untuk kita sendiri. Ini harus kita kurangi. Pejabat yang tidak mau mensederhanakan regulasi akan saya ganti, akan saya copot. Banyak anak-anak muda yang nunggu diberi kesempatan. Saya minta dirubah budaya. Kalau bisa dibikin susah, kenapa dibikin gampang? Robah cara berpikir seperti itu. Cara berpikir seperti itu tidak boleh lagi kita biarkan di republik kita yang kita cintai ini, saudara-saudara. Kawan Minmot, ada dua hal yang bisa kita lihat dari ucapan Presiden Prabowo ini. Pertama, reformasi birokrasi yang digagas Prabowo sejak masa kampanye yang telah lalu belum terlaksana secara optimal. Lantaran masih banyak pejabat yang mempersulit birokrasi melalui regulasi-regulasi yang rumit sehingga membuat para investor tidak nyaman. Kedua, para pembuat regulasi yang rumit itu umumnya adalah para pejabat senior atau pejabat dari generasi tua yang sudah terbiasa membuat hal-hal yang sebenarnya mudah menjadi sulit. Itu sebabnya Prabowo mengatakan bahwa masih banyak anak muda yang menunggu diberi kesempatan. Lalu mengapa harus anak muda? Karena anak muda masih belum tercemar atau terkontaminasi racun birokrasi, dan anak-anak muda ini pada umumnya memiliki kemampuan yang mumpuni di bidang teknologi digital. Lalu apa hubungannya birokrasi dengan teknologi digital? Untuk meningkatkan kualitas layanan publik di Indonesia, pemerintah mau tak mau harus mengadopsi teknologi digital atau melakukan digitalisasi birokrasi
guna memotong rangkaian birokrasi yang rumit, mempercepat pelayanan kepada masyarakat, sekaligus meningkatkan transparansi. Teknologi digital untuk menyederhanakan birokrasi ini sebenarnya sudah lama dimiliki pemerintah. Namun kendalanya adalah kurangnya literasi digital di kalangan aparatur sipil negara atau ASN. Di samping itu, para ASN sudah terbiasa dan sudah nyaman dengan prosedur yang kompleks serta berlapis-lapis sehingga pelayanan kepada masyarakat pun menjadi sangat lamban. Itu sebabnya Presiden Prabowo menekankan bahwa para pejabat yang bekerja lamban ini bisa digantikan oleh anak-anak muda yang gesit dan menguasai teknologi. Pejabat pemerintah, regulator adalah melayani masyarakat, mendukung, membantu semua pihak yang ingin bekerja di Indonesia. Kita butuh hasil yang cepat untuk rakyat kita. Dunia berubah, yang lamban, yang malas, yang punya pemikiran-pemikiran aneh-aneh harus pinggir dan kita akan pinggirkan. Kita akan pinggirkan mereka-mereka yang tidak bekerja dengan baik. Sebelum menyampaikan peringatannya kepada para pejabat pemerintah yang memiliki kecenderungan memperumit regulasi, Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa keberlangsungan suatu bangsa bergantung pada kemampuan bangsa itu dalam memenuhi kebutuhan pangan dan energi. Untuk itu Prabowo menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras mengusahakan peningkatan produksi pangan sehingga persediaan pangan di negeri kita telah melampaui target dalam waktu yang relatif singkat. Cadangan beras dan jagung yang ada di gudang-gudang pemerintah sekarang ini merupakan yang terbesar dalam sejarah Republik Indonesia. Sampai-sampai, kata Prabowo, pemerintah kekurangan gudang untuk menampung hasil produksi pangan tersebut. Dan Presiden Prabowo pun memerintahkan jajarannya untuk segera membuat gudang-gudang improvisasi. Presiden Prabowo juga menyampaikan kegembiraannya atas ditemukannya puluhan blok cadangan migas yang siap ditawarkan kepada para investor yang ingin berkolaborasi dengan pemerintah. Namun untuk itu semua, para pejabat pemerintah terkait harus segera menyederhanakan regulasi agar para investor merasa nyaman. Semua pencapaian pemerintah di bidang pangan dan energi, ujar Prabowo, berawal dari kebijakan-kebijakan yang masuk akal dalam menyelesaikan berbagai masalah yang berorientasi pada kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Bila hal itu yang dijadikan pegangan, maka hasilnya dapat dicapai dalam waktu cepat. Hal ini lagi-lagi, kata Prabowo, sangat tergantung pada penyederhanaan birokrasi dan regulasi. Sampai di sini dulu kawan Minmot. Terima kasih kepada Anda yang tetap setia menjadi subscriber kami dan Anda yang baru saja mendaftar sebagai subscriber. Juga terima kasih kepada Anda yang rajin memberikan like dan komentar. Bila Anda mempunyai usulan tentang topik-topik menarik yang layak dibahas di program Kata Minmot ini, silakan sampaikan di kolom komentar. Kami akan mempertimbangkannya. Salam Minmot.